akan selalu disajikan Sunhawk. Dimana kemarin juga kita tahu bagaimana Fireflux bisa membuka hari dengan winner-winner chicken dinner. Dan bahkan kita tahu bagaimana game pertama juga nampak merata dari segi eliminations dan lain-lainnya. Akan menjadi hal yang menarik untuk disaksikan karena Alpha 7 harus bisa mendapatkan satu game yang bagus dan nggak cuma berbicara tentang Alpha 7. Sebetulnya gue pengen nge-highlight juga Arena sebagai salah satu perwakilan dari SEA itu sendiri yang nampak kesulitan terseok-seok mereka dari group stage. Bahkan menuju ke arah survival stage aja pun tak nampak mereka bisa kalibrasi dengan lobby yang ada saat ini. Namun game sudah dimulai, sajian sudah dinikmati, di mana dari area Alpha cukup nyaman untuk power dan juga intense game. Namun untuk di bagian bawah juga sama. Gue masih mencari sih untuk di Paradise. Biasanya Paradise ini ada yang ganggu. Kemarin sih Yangon Galacticos sama Rico Infinity ya. Ya, kemarin kita menyaksikan ada 2 fight yang terjadi dan cepat untuk diselesaikan fightnya di sana. Namun tidak hanya Paradise yang melibatkan 2 tim dalam sebuah pertarungan. Jangan lupakan Ruins juga kemarin ada yang fight, yaitu tim Special Invited dari tim Axe berhadapan dengan tim dari Korea yaitu NS. Dua-duanya fight di area Ruins, sempat dimenangkan oleh Axe, sempat juga kemarin dimenangkan oleh NS. Namun saat ini NS Dog hilang terlalu cepat, melebarkan area lootingnya menuju ke tambang. Tanpa mengetahui ternyata bahaya mengintai di sana. Pemain-pemain Axe tak membuat hal ini mudah bagi NS dan kita menuju ke area yang lain. Paradise yang tadi sempat dijelaskan oleh Cijel kembali akan dihadapkan dalam sebuah fight tak berujung antara R8 menghadapi Yangon Galacticos. Yangon Galacticos kemarin mendapatkan kemenangan besar mereka di area Paradise. Saat ini upaya-upaya sedang coba dilakukan. Terlihat nampaknya mereka agak sedikit melipir ya. Yangon Galacticos tidak terlalu banyak melibatkan diri dalam fight. YG punya peluang yang besar karena mereka ada di peringkat nomor 9. Poinnya adalah 34. Selisih hanya 1 saja untuk menuju ke peringkat nomor 8 atau setidaknya menyamai perolehan poin dari tim yang berada di peringkat nomor 8. Namun kalau kita saksikan nampaknya Yangon Galacticos selesai dengan R8. Tidak ada fight menuju R8. Mereka fight dengan tim yang lain. Kinotrop yang sedang mereka hadapi. Ternyata dari Yangon Galacticos melakukan disengage movement membuat mereka pun bertemu dengan tim lainnya. Master Smile atau Smile sudah mengunci 1 elimination point, namun Arena nampak tidak baik-baik saja. Melihat ada 1 pemain yang knockdown, entah ada di bagian mana, tapi TKP tampak ada 3 spot saat ini. AX dan juga Nongshim Red Force masih melanjutkan fight-nya. Masih ada kontak mata yang terjadi. TZ pun sama halnya dengan Honey Badger berusaha untuk nge-tracking 1 mobil yang bergerak dengan sangat cepat. Tidak menghasilkan apa-apa. Tapi dimana dari Nongshim pun kayaknya nggak bisa berlama-lama di tempat ini. Mereka harus sedikit bergeser mengingat posisi mereka adalah di posisi pinggiran zona. Jadi harus ada penyelesaian yang cepat. Bini pun melihat menuju ke arah seorang Cyrex. Begitu low Cyrex akan turun. Agak bingung juga dari Bini. Mau milih yang mana? Kanan kiri ada orang. Belum ada keputusan yang diambil oleh Bini. Tapi saya masih mempertanyakan keputusan yang diambil oleh Yangon Galacticos. Mereka kemarin menang tapi kenapa seperti agak sedikit mengalah dari R8. Justru R8 yang menguasai Paradise. Padahal itu harusnya menjadi tempat kekuasaan dari Yangon Galacticos tanpa ada gangguan. Tembakan bisa dilakukan. Aryan terlalu terbuka namun Aryan juga pintar memberikan tekanan. Berupa Molotov menuju ke Bini. Membuat Bini terbakar hidup-hidup dan Bini sedang di tracking. 1 tembakan terakhir yang diberikan oleh Aryan berhasil mendapatkan Bini. Last man standing dari Nongshim Red Force, entah ada di bagian mana, pastinya kabur yang menjadi pilihan utama. Kabur aja dulu. Entah ada dari AXTMG nampak berusaha untuk mendobrak poin dari awal hari. Karena kita tahu posisi mereka tidak baik-baik saja, ada di peringkat ke-14. Dan Kinotrop mengawali hari tadi dengan sebuah entrance yang luar biasa. Tapi ternyata sangat cepat, nyawa mereka harus hilang, dimakan oleh Yangon Galacticos. Dan melanjutkan tentang apa yang tadi Sanskui tanyakan, kenapa sih Yangon ini ngalah gitu kan ya. Mungkin salah satu pilihannya adalah atau pertimbangannya itu mereka mau masuk lebih dalam duluan gitu. Ketimbang nanti-nanti. Karena kalau misalkan dia belakangan, probability di Paradise agak lama, takutnya ada third party. Karena saat ini kalau kita lihat Yangon Galacticos kan geser dari Paradise menuju ke arah
pertigaan. Mhm. Nah disitulah dia nge-retake tempat dari si Kinotrop dan mungkin itu udah mereka mapping di hari kemarin. Ya, ada satu strategi yang nampaknya ditunjukkan ya oleh yang Galacticos, bukti kematangan dari segi taktikal mereka. Sudah mencari celah-celah yang bisa diambil, namun kembali ini juga satu hal yang patut kita pertanyakan. Kemarin yang menang adalah NS, tapi justru NS tidak turun di area Ruins. Mereka langsung menyebar, tidak semuanya ngumpul di sana dan malah keculik sama tim yang berhasil mereka kalahkan kemarin, yaitu Axe. Keuntungan banyak sekali didapatkan oleh Axe dengan 4 elimination. Sudah dikantongi oleh tim Special Invited tersebut. Tapi tetap bagi Axe sejauh ini performa mereka belum terlalu baik. Masih ada di peringkat nomor 14 dan agak sulit sebenarnya dari segi kalkulasi untuk menuju ke area Grand Final bagi tim Axe karena poinnya masih belum sampai 20 bahkan di match yang pertama ini. Ya setidaknya untuk di match pertama mereka harus ngelebarin dari segi point eliminationsnya supaya bisa ngejar ketertinggalan. Dan saat ini posisi juru kunci dipegang oleh Rico Infinity, 37 poin. Dan masih bisa untuk disunduh, ya kecuali Gamax sih. Kalau Gamax gua udah hands up. Ya, Nah. memang agak sulit ya. Kalau tadi kita membahas Axe belum 20 poin sehingga kalkulasinya susah. Kalau Gamax belum 10 poin, jadi kayaknya sih emang bukan susah lagi. Ketutup. Jujur. Agak seret ya, udah kayaknya hands up aja, put your hands up in the air dah ya. Gak bisa gitu loh, bingung mau ngomongin dengan ekspektasi, kayaknya bisa nih. Kalau dirunutin dari yang group stage kayaknya enggak dah. Nah ini juga replay teman-teman sekalian, kenapa tadi yang Galacticos bisa mendapatkan 4 eliminations dan kenapa Kinotrop bisa pulang ke lobby cepet banget. Ternyata fightnya Kinotrop kayak main klasik, satu-satu maju, nggak ada tektokan atau covering satu sama lain. Bahkan tadi si PLR juga keluar dari rumah, temennya masih di bagian dalam. Jadi nggak ada backup, nggak ada bayar-membayar yang dilakukan oleh si Kinotrop itu tadi. Sejujurnya di 2025 PMWC ini kita seperti bisa melihat dengan lebih cepat siapa yang akan pulang ke negaranya masing-masing dan siapa yang akan menuju ke Grand Final. Karena tim-tim seperti Kinotrop, lalu juga Gamax ini kelihatan sangat berbeda levelnya yang membuat kayaknya sih emang udah nggak akan masuk hitungan untuk menuju ke Grand Final. Ya bisa dibilang memang nggak semuanya bisa berkompetisi dengan baik di tim kali ini atau maksudnya di turnamen kali ini. Namun kalau kita saksikan ternyata Regnum Karyabra berhadapan dengan tim dari Arab yaitu R8 atau maksud saya Regnum Karya saja. Mohon maaf tadi penyebutannya, dan kita melihat gimana lemparan granat dilakukan oleh salah satu pemain Mart. Memilih untuk melemparkan granat terlebih dahulu, namun lemparan selanjutnya dibalaskan menuju ke posisi dari Mart, tetap belum memberikan damage yang signifikan, membuat Mart hanya mundur perlahan saja. Dua pemain terakhir dimiliki oleh R8. Kemarin mereka sempat mendapatkan sebuah kemenangan, namun saat ini posisinya seperti kembali lagi dalam kenyataan sulit. Dua yang terakhir, Prestige dan juga Mart harus berlari-lari menjauhi area pertempuran. Bahkan masih 0 poin juga, tadi mereka nggak bisa untuk melakukan penculikan sedikit pun menuju ke arah pemain dari Regnum Karya. Ya mungkin ini adalah salah satu hal yang dihindari oleh Yangon Galacticos. Mereka nggak mau membuang-buang waktu di bagian belakang, kedatangan lagi orang baru bikin mereka susah, jadi PR lagi. Dan saat ini yang kita lihat adalah bagaimana dari Power. Sudah mulai masuk dari arah jam 9, Power menjadi tim tuan rumah juga. Yang dimana di grup stage cukup mengecewakan pastinya untuk para fans. Namun untuk di survival stage mereka bangkit kembali, mereka bisa menunjukkan capability-nya. Apalagi di dalam sini kan ada Alhaye ya. Alhaye salah satu nama yang selalu kita announce. Ini adalah MVP. Dia adalah tulang punggungnya. Cuma sejauh ini juga gue belum melihat Alhaji sebagus itu. Malah yang gue lihat di Power itu si Easy. Easy yang lebih banyak melakukan aksi-aksi nih. Alhaji lari-lari, nah kagak ada smoke sama sekali. Akhirnya untungnya lebih tepatnya ya, mereka atau dia bisa sampai ke rumah seberangnya. Jadi masih bisa ada waktu untuk bertahan. Falcon juga akan masuk dari arah jam 6 melalui cave. Depan mereka Quarry, ada Gamax juga. Ini Gamax nih udah hitungannya kayak bonus poin cuy. Siapapun yang ketemu Gamax, nah disitulah bonus poinnya bisa diambil. Ya memang permainan Gamax jujur konsisten, jujur. Ya. Kok konsisten? Zap,
Memang mantep permainannya, konsisten sekali dan selalu diulang di setiap matchnya. Dimana mereka bermain dengan bersama-sama 4 player balik lobby. Dor. Bersama-sama balik lobby maksudnya ke situ. Karena kelihatan agak susah ya untuk mendapatkan poin para punggawa dari Gamax dan ini yang membuat memang rata-rata poin yang didapatkan dari PMSL, SEA, Amerikas, MENA, dan juga Europe CSA. Yang paling kecil adalah dari tim MENA. Karena ya kita lihat tim MENA memang agak kesulitan untuk mereka mendapatkan poin ditambah ada Gamax di dalamnya. Jadi semakin membuat drop rata-rata poin yang didapatkan oleh tim yang berasal dari PMSL MENA. Ya ketolong sama Power Esports lah. Ya. Ketolong lah. Ya kan ketambel dia di atas. Kalau yang di bawah itu kan Team Vision sama si Gamaxnya. Jadi ya kalau dihitung secara rata-rata tetap nyeret ke bawah ya kan. Itulah yang mungkin kenapa akhirnya Middle East nampak tidak sekuat dari region lain. Mungkin dulu region EMEA terasa kuat karena disokong sama Europe. Sekarang dipisah. Ya, tahun lalu memang jadi EMEA ya, tahun ini dipisah, tapi dengan dipisah tersebut jadi ketahuan lagi aslinya kayak apa gitu. Makin kelihatan ya aslinya ya. Iya. Kalau kemarin kan masih rada bingung nih region mana nih yang Ketutup sebenarnya. apa aja? Oke. Sama ditutup bantal? Ditutup bantal kemarin. Oke. Ya, jadi nggak kelihatan ya. Tapi teman-teman sekalian, map reveal sudah mulai ada ditunjukkan di layar kaca. Di mana zona menuju ke arah utara dari Quarry, selatan dari Paradise Resort. Regnum Karya tersenyum pastinya karena tadi udah ngusir mundur si Rico Infinity. Jadi entry-nya udah dikuasai oleh mereka arah jam 12. Kita melihat bagaimana setup kecil dimainkan. Sudah ada compound-compound yang diisi. Hora salah satunya juga udah mulai menyebar secara merata. Fireflux bermain center. Alpha 7 ada di sekitaran mereka. Bahkan sejauh ini juga kalau kita lihat jauh lebih pasif dibandingkan Sunhawk Group Stage, dibandingkan Sunhawk Survival Stage hari pertama. Ketemu gitu, ada kontak mata yang terjadi. Tapi ya udah, zoning out selesai, usir mundur selesai. Malah nggak perlu di zoning out aja, cuma nengok aja, ngeliat aja. Si lawan udah inisiatif duluan, oke gue kayak mundur aja deh. Udah ada orangnya, gue geser aja. Ya inilah dia pressure di hari kedua Survival Stage. Belum kita lihat 4 lawan 4 yang kembali terjadi. Dan kalau dilihat dari keadaannya, gelagatnya akan mulai ada cicilan damage yang diberikan. Tospik bisa melakukan tembakan tapi masih ditahan. Cukup lama Tospik menahan tembakan tersebut. Cetak dibangun, Rafa ditinggalkan dia. Balasan pasti akan diberikan oleh Rafa dan Rafa berhasil mendapatkan satu pemain. Wah, tumbang tanpa menyadari adalah Rafa di sana. Rafa di balik batu, Rafa di balik pohon, terus melemparkan granat, hujan granat menuju ke arah Regnum Karya. Namun memang granat tersebut belum melakukan impact apapun, belum ada efek samping yang terjadi, malah dirinya pun yang tertembak oleh seorang Silas. Trading knock berhasil dimainkan, dan bahkan saat ini satu pemain yang knockdown pun sama-sama belum bisa dibangkitkan. Karena memang terlalu besar resikonya kalau mau melakukan revive dengan adanya tembakan dari Silence Striking yang begitu mantul. Bisa menumbangkan kembali satu pemain. Regnum Karya tidak baik-baik saja. Adrian perlu untuk bisa kembali menuju ke area pertempuran. Sudah selesai Adrian dalam persiapannya. Dan akan ada tembakan menuju dirinya. Berhasil dilakukan, Loxi mendapatkan satu. Mendapatkan yang kedua bisa dilakukan oleh Loxi. Harus menggendong posisi dari Regnum Karya dan Loxi tajam sekali. Sebagai last man standing, Loxi mampu memberikan tekanan yang berarti kepada Intense Game. Dan terus diberikan tekanan tersebut. Bahkan dengar ada sticky bomb yang dilemparkan dari segi suaranya. Meledak tanpa adanya damage yang berarti. Hati-hati Loxi, ada terparti dari belakang. Selesai sudah Yangon Galacticos masuk di waktu yang tepat. Dari bagian high ground, Cloud melihat dan menembak membuat Regnum Karya menyusul Nongshim Red Force balik menuju ke arah bagian lobby. Dan kita melihat pucuknya nih udah 2 tim tumbang. Sebegitu besar tekanan yang ada di atas. Padahal kita tahu mereka udah punya tabungan poin besar. Sebetulnya untuk bermain di hari ini pressure-nya bisa dikatakan nggak sebesar orang-orang yang masih di bawah. Yang harus kerja keras, extra effort, ngumpulin eliminations. Seperti Intense Gaming lah salah satunya.
12 poin. Oke, tambah 3 jadi 15. Intense game dari PMSL Americas. Juara PMSL Americas. Main kayak ayam sayur. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar. Silence maju sendirian. Mana temannya? Ini menjadi satu hal yang patut ditanyakan. Tanda tanya besar. Tapi saat ini dari Mernat cukup sabar. Di belakang batu satu granat dilontarkan. Mernat masih bertahan. Dan akan tarik mundur sedikit. Mernat tahu posisinya harus segera diubah. Dan di mana kedua tim ini masih berada di luar zona. Belum berhasil mereka mengerjakan PR rotasinya 130 meter. Jarak yang tidak main-main untuk dilewati intense game sama dengan Yangon Galacticos. Namun Adrian memiliki satu Mirado dan ini akan menolong pastinya menuju ke area lain. Tapi di tempat yang berbeda kita melihat ternyata Gamax berhadapan dengan Alpha Seven dan Gamax. Satu pemain mereka tumbang, dua pemain mereka. Atau maksud saya confirm elimination bisa didapatkan. Dan saat ini Smile juga berhasil menumbangkan satu player dari Intense. Bahkan Intense seperti store nyawa saja mereka. Dan seperti ingin cepat-cepat balik ke Brazil. Dengan apa yang mereka tunjukkan di match kali ini. Dan yang memulangkan mereka juga adalah Influence Rage. Sama-sama tim dari Brazil, cuman bedanya adalah mereka yang nabrak, mereka yang rata. Mereka niatnya nabrak si Yangon Galacticos, ternyata malah ada third party. Well, tidak mencerminkan permainan juara regional. Malah gue bertanya-tanya, apa yang mereka mainkan di PMS Americas sehingga mereka bisa juara, tapi untuk di saat ini mereka nggak bisa kalibrasi zona, itu kan masih kayak aneh gitu. Tapi kayaknya mungkin kita geser kesampingkan terlebih dahulu, fokus menuju Car Power dan juga AX. Cukup menarik Power, harus bisa mendobrak masuk. AX, tersisa satu pemain saja, Devotee. Again and again, satu nama yang selalu menjadi pemain terakhir bertahan. Half HP bar. Apakah dia bisa bertahan dari satu granat? Ternyata granatnya masih terlalu jauh. Dan Devotee akan mencoba melemparkan balik granat, easy lagi looting, pas banget timingnya, masih bisa dihindari. Belum berhasil dan kalau kita lihat Ragnar hati-hati. Ini dia pemain yang kalau kita lihat Ragnar dengan luar biasa, mantan player dari GK. Sempat bermain juga di PMGC bersama dengan GK, namun saat ini dia membela Power. Roning terlebih dahulu, Ragnar cari angle dari manakah tembakan yang menuju ke arahnya. Ternyata Joker yang didapatkan oleh Ragnar. Ketahuan Joker di posisinya dan mudah bagi Ragnar memberikan tembakan balasan, membuat e-Arena kembali kehilangan satu player aktif. Tadi kalau kita lihat Joker itu lagi nge-healing, tapi dia nggak pakai smoke dan pohonnya kecil. Bahunya kelihatan ditembak, Ragnar langsung mendapatkan kembali satu poin. Tapi untungnya dari Joker masih bisa diselamatkan sih, cuman Fahidan. Cosplay jadi ulet keket, Fahidan. Deket banget. Tapi untungnya dari e-Arena mereka langsung disengage. Mereka langsung pindah, repositioning, retreat movement dilakukan. Takura yang sadar bahwa memang masih ada Fahidan di sekitaran dari area tersebut. Area yang suspicious. Fahidan masih belum ditumbangkan. Dan juga di sisi yang lain, ada yang menarik di sini. Yangon Galacticos akan kedatangan kontenden baru yaitu Team Vision. Yangon Galacticos sudah terpisah dua pemain mereka. Bisakah saling backup? Tidak bisa ternyata. Pertanyaan yang baru saya lontarkan langsung ada jawabannya. Tidak bisa saling backup. Dua pemain dari Yangon Galacticos karena memang Romeo jaraknya terlalu jauh tadi. Tertutup juga vision dari Romeo menuju ke rekannya. Dan saat ini Merat akan dikelaskan begitu saja. Romeo harus mampu memberikan setidaknya satu knockdown balasan menuju ke Vision agar tidak terlalu gratis. Pulangnya Mernat menuju ke lobby. Marcelo melemparkan sebuah granat, tapi balasannya dua menuju ke arahnya. Dan Marcelo low sekali dia, low. Marcelo mengambil nafas, menggunakan healing. Lemparan granat selanjutnya dari Sky Hura sudah pasti menumbangkan Marcelo. Vision keadaannya sangat tidak baik-baik saja. Hanya ada satu yang terakhir, Nawaf sedang berusaha untuk melakukan revive. Tapi Hora ngotot sekali untuk bisa menahan pergerakan dari Vision. Nawaf terlihat di depan sana, sedang berlari-lari, sudah di pressure dengan peluru-peluru panas dan selesai. Itu hanya menggunakan blind tap, blind spray, apapun itu, you name it. Tapi ternyata dari Jiggle pun sudah mulai tertangkap kembali oleh Valcon. Mereka standby di bagian high ground. Narvalo lah yang menjadi eksekutornya. Hora perlu kalkulasi untuk bisa bergerak. Karena memang posisi mereka ada di bagian bawah, angle terbuka menuju ke arah Falcon. Falcon selalu mendapatkan area tengah, setidaknya di survival stage mereka berhasil memainkan permainan tengah yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka suguhkan di group stage.
tengah mereka saat ini lumayan kuat dan bisa memberikan tekanan ke lawan dengan buktinya ada knockdown yang diambil oleh Falcon. Tapi yang jadi PR Falcon adalah mereka banyak memberikan knockdown. Ada beberapa notif bahwa knockdown didapatkan oleh Falcon tidak bisa dikonfirm menjadi elimination. Ini yang jadi PR bagi Falcon. Banyak sekali elimination mereka hilang karena tidak menjadi confirm. Revive dilakukan oleh lawan-lawan yang ada dan kembali lagi Narvalo dapetin satu knockdown tapi hanya sebatas knockdown. Terbukti dari satu eliminasi saja yang dikumpulkan oleh Falcon. Dari tadi damage banyak mereka berikan dan efisiensi dari peluru ini perlu dilakukan oleh Falcon karena berbahaya jika mereka kehabisan peluru. Falcon, Rauf, hanya ada 10 peluru dari shotgun gaming body-nya. Healing perlu dilakukan. Dan ternyata siapa yang sangka Gamax memberikan tekanan luar biasa menuju ke arah Falcon. 2 pemain aktif, bahkan Rauf sedikit terbakar. Oh, tidak terbakar sama sekali, masih bisa tarik mundur juga Rauf. Berusaha untuk menjaga distance antara satu sama lain mereka. Sementara Arthur dan juga 4YDO. Nama kok susah-susah banget. Aido yang saat ini juga lagi berusaha untuk bertahan. Kanan kiri mereka ada orang. Hora kembali memainkan utilitiesnya. Satu granat belum connect sama sekali. Akankah dibuka dengan dobrakan dari seorang Jiggle? Karena tadi udah melihat bagaimana dari Jiggle mulai menjiggle-jiggle. Strafing ke arah bagian depan. Arthur terkena tembakan. Molotov tidak terlalu on point. Dan Arthur begitu low. Itu yang membuat akhirnya granat dari Novir connect menuju ke Arthur. Datang saat ini. Apa yang mencoba dilakukan oleh pemain terakhir yang dimiliki oleh Gamax. Ini dia, Oyudu. Apa yang bisa dia lakukan? Berhasilkah dia untuk memberikan lemparan utility? Namun tidak ada lemparan utility. Kelihatan sebenarnya kaki dari Jiggle. Ditahan sekali. Sangat lama. Last man standing yang dimiliki oleh Gamax. Falcon di area tengah pulang. Lihat berapa knockdown yang didapatkan oleh Falcon. Tapi hanya satu yang jadi poin dan mereka sudah tidak ada di game kali ini. Sangat banyak buang peluru mereka dan buang tenaga tanpa adanya keuntungan yang didapatkan. Capek-capek kerja tapi nggak ada hasilnya. Itulah yang mungkin bisa dijelaskan Falcon. Kerugian besar dialami. Dan ternyata sisa 4 tim saja saat ini. 3 tiba-tiba karena influence race juga sudah mulai dipulangkan menuju ke arah lobby. Dimana dari tracking seorang Sleepy walaupun dia ngantuk tapi ternyata trackingannya masih terlalu mantap. 6 elimination sudah dikantongi oleh seorang Sleepy. Fireflux ada di bagian atas. Revive pastinya dilakukan terlebih dahulu. Gerakan pelan-pelan masuk. Sudah mulai dibangun. Dan kita lihat apakah Arena bisa mendapatkan redemption di map kali ini. Belum kita lihat. Ada fight jarak dekat kembali. Namun satu hal yang kita ketahui. Fireflux kembali lagi ada di top 3. Untuk kesekian kalinya. Sudah selesai sepertinya. Ulang satu persatu pemain-pemain mereka. Namun tetap top 3 adalah top 3. Dengan placement point yang akan didapatkan lumayan 4. Nah, bisa ditarik dan kalau kita geser menuju ke, atau maksudnya 5 yang bisa ditarik dan kalau kita geser menuju ke arah yang lainnya. Wura atau Arena. 2 tim yang sudah sering sekali bertemu. Berbagai turnamen terparty. Namun di turnamen official inilah dia pertemuan yang akan mereka lewati. Di Arena miliki keuntungan. Jumlah playernya lebih banyak dan sudah pasti di Arena yang akan mendapatkan winner chicken dinner. Perwakilan SEA punya peluang untuk menuju ke Grand Final. Comeback itulah yang diharapkan dari Arena setelah mereka bermain sangat tidak baik di group stage dan di survival stage hari kedua. Mereka bisa memulai hari dengan baik. Ini setidaknya memberikan nafas sedikit buat mereka. Dengan adanya satu match yang baik, winner chicken dinner. Bisa 5 match lagi, kita harapkan Arena bisa nge-secure slot menuju ke arah Grand Final. Tapi seperti biasa sebelum kita menuju ke arah panelist desk, akan ada break terlebih dahulu. So, see you guys after the break. Whee!